Gerakan Masyarakat Desa atau Gema Desa Indonesia dengan Akta Pendirian Gema Desa nomor 2 tanggal 13 Juni 2007. Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya secara ikhlas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka periode 2024-2029 dalam pemilihan presiden Indonesia tahun 2024 mendatang. Demikian ikrar Gema Desa Surakarta tanggal 21/2023 tertanda Ketua Umum Subari Pratondo. Terima kasih. Semoga Allah Tuhan Subhanahu memberkati kita. Siapa kita? Prabowo Gibran. Siapa kita? Prabowo Gibran. Siapa kita? Kabupaten Kudus. Siapa kita? Mana bisa Kabupaten Kudus? Prabowo Gibran menang satu kali. Ya, sudah menyaksikan bahwa konsep tentang sejarah singkat Gema Desa, dan kami mengundang kepada Bapak Waryoto selaku Ketua Harian Gema Desa beserta Bapak Ahmad Mustafa Sekretaris Umum bisa menyanyi, dipersilakan. Iya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa Dewan Pembina kita? Siapa Dewan Pembina kita? Siapa pembina kita? Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Merdeka! 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 Luar biasa. Saya kira cukup, nggak perlu saya bacakan karena tadi sudah dibacakan oleh para ulangi dua pembawa acara kita. Oleh karena itu, terima kasih pada Bapak yang terakhir. Hanya satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalian hanya tepuk tangan kalau diminta. Tidak ada yang bicara kanan kiri. Mari kita ikuti acara ini secara hikmat yang disampaikan oleh Dewan Pembina kita untuk kita. Sehingga kita pulang dari sini punya oleh-oleh yang sangat luar biasa. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangannya dong yang paling meriah untuk Bapak Waryoto selaku Ketua Harian Gema Desa, dan juga didampingi Bapak Ahmad Mustafa selaku Sekretaris Gema Desa. Iya, Bapak mohon maaf kalau kita bacakan. Kalau bicara Prabowo betul tekanan di kalau betul lilo nek Prabowo betul jadi presiden. Prabowo ya Pak. Prabowo presiden. Prabowo presiden. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Subari.
Ketua Umum Gema Desa. Semangat Pak Subari. Luar biasa. Saking semangatnya ya, sampai semuanya dicurahkan untuk semua yang ada di sini. Betul. Nah, Yang jelas kita sebagai masyarakat keluarga besar Gema Desa harus mewujudkan apa yang sudah diaturkan oleh Bapak Subari. Setuju teman-teman? Setuju Bapak Ibu? merinding sekali aku kalau dengar beliaunya ini. Luar biasa Pak Subari. Ya karena beliau ini kan juga sering beraktivitas kemana saja, sering memberikan juga informasi dan kehimbauan, makanya mengabaikan suara. Iya, Bapak jaga kesehatan selalu untuk Pak Subari. Pokoknya kita yang kebetulan saja kakak kandung saya, dan saya aturkan juga terima kasih kepada panitia, pada pimpinan dari Gema Desa, Bapak Subari yang saya banggakan dan saya hormati. Tidak tepuk tangan untuk beliau. Dengan Pak Waryoto yang berapi-api tadi, saya kira dari TNI ya Pak Waryoto ini. Terus juga anak kita Pak Ahmad Mustafa, sekretaris. Ternyata Pak Mustafa belum gemoy ya, masih langsing. Saudara-saudara, bapak-bapak, itu Partai Gerindra, saya ingat itu. Tapi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya datang bukan hanya untuk mengenang masa lalu, namun juga untuk hari ini ucapkan banyak terima kasih, matur nuwun, untuk dukungan dari ibu-ibu, bapak-bapak semuanya untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Saya datang ke sini untuk ucapkan banyak-banyak terima kasih secara pribadi dari saya sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga sebagai salah satu pimpinan dari tim kampanye nasional. Hari ini kita juga dapat kehormatan juga hadir di sini Ketua Tim Kampanye Daerah Bapak Kukrit. Bapak Kukrit, beliau juga kawan dan pengusaha, anggota Kadin dan anggota HIPMI, dan pernah jadi pimpinan HIPMI. Dengan kakak saya belum tentu saya dukung dia. Banyak keluarga-keluarga di dunia dan di Indonesia di mana kakak beradik bertengkar, kakak beradik rebut warisan, kakak beradik beda politik, bahkan kakak beradik juga saling membunuh. Tapi saya dukung Prabowo karena saya ikut visi dan misinya. Mereka menawarkan suatu visi dan misi dan program-program yang jelas. Yang pertama, akan melanjutkan program-program Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin yang berhasil dan sukses. Yang belum berhasil dan belum sempurna akan diperbaiki dan disempurnakan. Antara lain, program Ibu Kota Baru itu akan jelas dilanjutkan. Paslon-paslon lain ada yang satu menolak, yang ada satu lagi ragu-ragu. Kalau Prabowo dan Gibran jelas akan melanjutkan Ibu Kota Baru dengan berbagai pertimbangan. Ada program-program lain akan dilanjutkan. Program-program yang kurang berhasil atau tidak berhasil, Pak Subari, akan kita batalkan. Namun ada program-program yang sukses, kita akan lanjutkan dan sempurnakan.
Ada banyak program kartu ini dan kartu itu. Saya kira bapak-bapak ibu semua lebih hafal dari saya. Yang bagus kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa program baru dari Prabowo Gibran. Kartu tani kita dengar aspirasi, kita sampaikan. Kalau memang bapak-bapak ibu ingin batalkan, ya kita batalkan kan gitu. Saya terus 10 tahun dibully oleh kakak saya. Puluhan tahun dibully, puluhan tahun dimaki-maki, dibentak-bentak. Tapi dia sayang saya sayang dia. Dan waktu itu Jenderal Kopassus ini atau mantan jenderal bicara mengenai susu, mengenai gizi anak-anak, mengenai bocah-bocah yang banyak cacat, yang banyak lahir cacat, dan banyak yang tumbuh stunting. Saya kira kita semua yang hadir yang hari ini tahu stunting. Saya tahun 2006 tidak tahu stunting. Saya belum tahu, saya baru tahu istilah stunting tahun 2006 dari kakak saya, mantan jenderal. Karena waktu itu dia bilang, saya prihatin dengan kondisi bangsa kita. Anak-anak kita 30% berbesar jadi orang yang lebih besar, anak-anak sekolah stunting. Saya bertanya sama dia, stunting itu apa? Dia jelaskan, stunting adalah kondisi anak-anak, bocah-bocah karena orang tuanya miskin, tidak mampu memberikan makanan yang sehat, yang penuh gizi. Mereka anak-anak ini bisa besar dengan tubuh-tubuh kecil, yang lebih parah lagi otak-otak cacat. Bukan mustahil 30% angkatan kerja kita nanti hidup stunting. Berarti apa? 30% orang-orang yang masuk angkatan kerja mau jadi kepala desa ditolak, mau jadi perangkat desa ditolak, mau jadi kuli pelabuhan ditolak, mau jadi pekerja bangunan ditolak, mau masuk jadi PNI ditolak, mau jadi Polri ditolak, mau jadi perawat ditolak, mau jadi bidan ditolak. Kenapa? Karena IQ-nya 70, tidak bisa belajar, ketemu mandor, tidak bisa menampung, menyerap petunjuk mandor. Mau belajar jadi bidan, tidak bisa. Saya kira bapak-bapak ibu saya bisa ngerti. Nah itu 17 tahun lalu. Tahun 2014 itu menjadi platform dari Partai Gerindra. Saya kira kawan-kawan yang tahu sudah tahu. Revolusi Putih Susu itu salah satu bagian kita mau persembahkan untuk anak-anak yang stunting. Jangan sampai stunting. 2019 sama juga. Waktu itu kita diejek, saya ingat. Wah, pasal susu, bukan ikan. Ya, saya katakan waktu itu, kalau ada ikan, ya ikan. Tapi kalau ada telur, ya telur. Kalau ada susu, ya susu. Yang penting gizi anak-anak cukup dan lebih cukup. Nah, saya ketemu dia bersemangat, luar biasa bersemangat. Kita bisa melaksanakan program yang saya cita-citakan 17 tahun lalu. Dia bilang, saya akan mulai dan kita perluas, kita bikin program yang luar biasa untuk anak-anak di Indonesia. Program kita dan kita cadangkan, dan ini program dia pribadi. Ini bukan program saya. Ini program tim kita. Kita menyusun, kita mengkaji, kita mempersiapkan suatu program yang pencetusnya sesungguhnya. Pencetusnya ada Prabowo Subianto. Seorang jenderal yang obsesinya adalah untuk memberikan makanan yang bergizi, yang bermutu untuk semua anak-anak di Indonesia tanpa kecuali. Karena
menurut statistik pemerintah Indonesia saat ini 41% anak-anak di Indonesia dari Aceh sampai Papua rata-rata setiap hari 41% anak-anak sekolah masuk sekolah, mulai sekolah belum sarapan pagi. Betul? Dan mungkin anak-anak ini adalah warga desa-desa, bapak-bapak, ibu-ibu. Betul? 41 ini, hari ini. Tapi anak-anak di sini lagi libur ya, di Jawa Tengah. Betul, libur ya. Tapi pada saat biasa, 40% anak-anak di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, masuk sekolah lapar, tidak masuk dengan perut kenyang. Prabowo sudah obsesi, dia sudah setiap anak kita harus isi perutnya paling sedikit 1 kali, kalau bisa nanti 2 kali sehari. Kita mulai, kita setiap hari kita kasih makanan yang bergizi, yang bermutu. 1 butir telur 1 anak, 1 kacang hijau, daging ayam, sayur-sayuran, nanti ikan, dan susu. Untuk 78 juta anak setiap hari akan dapat makanan ini. Anak-anak 1 kali itu sangat bagus, tapi masih kurang. Apa kurangnya, Bu? Setiap tahun yang lahir 50.000 anak lahir cacat tiap tahun. Dan itu yang tercatat Pak Prabowo. Yang 50.000 itu tercatat pemerintah. Mungkin yang tidak tercatat pemerintah itu juga lebih, jauh lebih. Ini kan bencana. Anggaran pemerintah akan bisa mendukung program yang mahal ini. Program yang ini tidak murah. Perlu anggaran 450 triliun rupiah setiap tahun. Ini adalah 3 kali anggaran pertahanan dan TNI tiap tahun. Kalau tidak salah, anggaran TNI dan pertahanan tahun ini 137 triliun. Berarti program tambahan makanan ini, makanan gratis, adalah anggaran 3 kali lebih sebetulnya dari 3 kali anggaran pertahanan. Prabowo Subianto, mantan Jenderal Menteri Pertahanan sekarang ini, menganggap program ini begitu penting, perlu 3 kali anggaran pertahanan. Kita mau masuk Indonesia emas tahun 2045, kalau 25% anak-anak kita stunting dengan Q70, Indonesia tidak pernah akan masuk Indonesia emas. Kita akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Yang bangsa-bangsa lain lebih cerdas, lebih sehat, lebih fit, lebih bugar daripada anak-anak kita. Pantas kita kalah terus main bola. Kita mau masuk main bola, sepak bola, anak-anak kita 30% nggak mau. Banyak yang gagal ujian dan bakal ada. Dan kita akan menciptakan, kita akan bangun 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan, dan kita bangun 1 juta unit apartemen di perkotaan. Dan kita akan menciptakan lapangan kerja 5,8 juta di pedesaan Indonesia. Dana ada dan bakal ada. Ada program-program lain, Pak Subari, masih ada waktu? Indonesia. Waktu itu Pak Prabowo bersemangat, setiap kecamatan, saya mau bangun rumah sakit setiap kecamatan.
Saya bilang, aduh, pusing saya. Ini ada 6.000 kecamatan di Indonesia. Pak Prabowo mau bangun satu rumah sakit setiap kecamatan. Saya hitung-hitung, duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Bangkrut, negara kita hancur. Kalau setiap kecamatan di Indonesia dapat bangun rumah sakit dengan satu dokternya nggak ada. Dokter di Ambon. Justru kekurangan pupuk ini di seluruh dunia, Pak. Di Afrika, di Amerika Selatan, semua petani di dunia mengeluh kekurangan pupuk. Prabowo dan Gibran bukan tukang sihir. Ya, berapa hari sebelum Pilpres datang pupuk, nggak bisa, Pak. Saya kira Pak Rizal, menanggapi banyaknya relawan yang mendukung Mas Gibran, yakin nggak dengan putaran satu putaran? Berterima kasih teman-teman mantan kepala desa di Jawa Tengah, ada juga perwakilan Jawa Barat dan Jawa Timur dan Jogja hadir pada hari ini memberikan dukungan dan mendeklarasikan dukungan dan pemenangan bagi Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Insya Allah ya. Yakin dengan satu putaran? Pak Prabowo dan Mas Gibran insya Allah akan menang satu putaran ya. Kami semakin mantap, semakin yakin menjemput kemenangan bagi Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau di Jawa Tengah sendiri gimana, Pak? Insya Allah ya, jadi dukungan dari semua mantan-mantan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, penggerak desa yang hari ini berkumpul lebih dari 2.500 orang ya, mewakili mantan kepala desa di seluruh Jawa Tengah hadir menyatakan dan mendeklarasikan dukungan yang luar biasa bagi pemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan insya Allah kita akan menang satu putaran nih. Untuk umumnya Gema Desa Gerakan Masyarakat Desa terdiri dari mantan kepala desa, Pak Subari, silakan Pak sampaikan poin-poinnya. Terima kasih. Jadi kami memang ada satu pilihan untuk Pak Prabowo. Ada jalan Pak? Agak sini Pak, Oke. Terima kasih. Hari ini kami telah melakukan konsolidasi untuk kemenangan Prabowo Gibran, di mana para mantan kepala desa terutamanya ketika masih aktif kita berjuang untuk undang-undang desa bersama Pak Prabowo, dan itu dana 1 miliar. Ketika dana 1 miliar kita sudah mantap, tidak menjadi lunas lagi. Dalam perjalanannya kami tidak kurang adanya satu pengakuan dari perjuangan oleh teman-teman. Maka kami bergerak lagi untuk Pak Prabowo agar para teman-teman mantan pasien ini ada satu penghargaan. Kalau boleh katakan pensiunan itu dan jaminan kesehatan di hari tua, juga nanti berharap di tingkat desa terjadi pembangunan lembaga-lembaga usaha, utamanya dalam pelayanan sembako, kebutuhan para petani dan masyarakat desa. Pak, ini tadi dari mana saja Pak? Dari seluruh Jawa Tengah, 29 kabupaten hadir masing-masing 50 peserta dan Solo Raya sebagai pendukung. Jadi lagi 2000 didukung oleh Jawa Timur, DIY dan Jawa Barat. Kenapa milih pasangan Pak Prabowo Gibran ini? Pertimbangan Ya, kami sudah mencermati dari dulu. Memang Pak Prabowo ini satu-satunya yang bergerak mengawal undang-undang desa. Satu-satunya fraksi itu ya hanya bukan hanya ya, salah satu fraksi tidak sendiri ya. Yang komitmen sehingga saat ini karena dana 1 miliar jatuh turun, kemudian kami akan menyelesaikan satu persoalan yang tersisa. Artinya mereka yang berjuang sekarang tidak dapat apa-apa. Nah ini saya bukan menuntut ya, istilahnya berharap dari para tokoh-tokoh pejuang desa ini mendapat satu pengakuan hak. Ya, kalau boleh katakan ya ada pensiunan, jaminan hari tua,
kesehatan, kemudian pada akhirnya punya lembaga besar di tingkat desa. Nah, seniman kan selama ini kita pakai gerakan ini untuk Gema Desa itu tidak hanya sebatas di tingkat kepala desa dan perangkat, tetapi masuk seniman, tokoh masyarakat, pedagang. Nah, mereka yang konsen terhadap gerakan kami, ya kami jumlah anggota Gema Desa berapa sekarang? Anggota ya, Di Jawa Tengah yang tercatat di dalam buku ada 21.535 saudara yang kita catat. Itu bisa berkembang. Ini yang kita data semua. data yang mendukung Pak Prabowo yang selama ini memang real. Mas.